Halo guys, jumpa lagi dengan Kertapati Channel. Udah lama kita nggak update berita nih ya. Oke, hari ini kita akan lihat lagi koran berita apa yang ada di koran-koran nasional hari ini, terutama berita ekonomi ya guys ya. Ya kita mungkin lihat bisa lihat di Kontan ataupun di Investor Daily hari ini ya guys ya. Kita lihat berita-berita apa yang menarik di hari ini. Oke, untuk hari ini Senin 26 Juni untuk headline Kontan ada beritanya tentang harga komoditas yang jeblok ya guys, sehingga IHSG ikut terperosok. Nah, kita lihat ini untuk beberapa tren harga untuk komoditas ya guys. Untuk CPO kita lihat di sini, kalau dari chart ini sih kita lihat nih, walaupun trennya menurun ini, tapi untuk seminggu kemarin ke belakang, pekan kemarin udah mulai rebound ya guys ya, dari bottomnya ya guys ya. Sedangkan untuk batu bara ini masih belum bangkit ya guys ya. Untuk batu bara ini di tanggal 23 Juni ini di level 140 dolar per ton ya guys. Sedangkan untuk CPO ini di 3620 per ton. Terus untuk minyak juga ini di level 69 ya guys, per barelnya ya guys ya. Di harga tanggal 23 untuk nikel ini di 21.187.000 per ton. Emas ini juga mulai turun ya guys ya, di 1929 ya guys ya per troy ounce. Sedangkan untuk batu bara ini udah mulai rebound ya guys ya, di 8390 per ton. Kita lihat ini untuk perdagangan CPO, atau kita lihat di Bursa Malaysia Exchange tanggal untuk pengiriman September 2023 itu di posisi 3.620 ringgit Malaysia ya guys ya per ton. Ini menguat 1,63% dibanding sebelumnya. Namun jika dihitung dalam sepekan untuk CPO ini turun 3,29%. Ya, yang di awal di awal tahun ini CPO di level 4.083 per tons. Jadi year to date ini udah turun 11,3% ya guys ya untuk CPO. Oke, sedangkan untuk komoditas utama Indonesia lainnya, kita lihat untuk batu bara juga trennya ini terus turun ya guys ya, dari tahun lalu di tanggal secara year on year ya guys ya. Kita lihat 23 Juni tahun lalu tuh masih di level 270 dolar per ton, sekarang udah 140 dolar per ton ya guys ya. Turunnya udah sangat dalam ya guys ya untuk harga CPO. Nah, karena ini basicnya untuk perekonomian Indonesia ini masih di backup oleh CPO sama batu bara. Jadi untuk tren harga indeks harga saham gabungan ini juga ikut terseret ya guys ya, untuk karena penurunan harga CPO ini ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ini ada beberapa pengamat pasar modal ini kalau mengutip data Bloomberg sih, untuk saham-saham emiten berbasis komoditas ini menyumbang bobot ini sekitar 17,3% ya guys ya terhadap IHSG. Jadi cukup besar guys ya untuk saham-saham berbasis komoditas ya guys ya. Jadi kalau harga energi turun, komoditas energi turun, tentunya
akan memberatkan IHSG untuk naik ya guys ya. Nah, selanjutnya ini berita yang menarik lagi, kita lihat apa lagi nih ya. Oke, untuk ini untuk makroekonominya ini kita lihat ini, untuk kebijakan moneternya BI siap intervensi pasar untuk menjaga rupiah ya guys ya. Nah, Bank Indonesia mulai mewaspadai tekanan di pasar keuangan global, apalagi BI melihat ada peluang Fed rate akan naik di bulan Juli nanti ya guys ya. Nah, diperkirakan untuk the Fed akan naik 5,5% ya guys ya di bulan Juli ya guys ya. Nah, tentunya ini harus diantisipasi BI, takut ada aliran dana keluar ya guys ya. Jika sampai Fed rate naik ini, untuk BI rate ini, BI 7 days repo rate ini diperkirakan juga akan ikut naik ya guys ya, karena spreadnya juga makin mengecil ya guys ya kalau nggak dinaikkan ya guys ya. Jadi kurang menarik untuk suku bunga Bank Indonesia kalau nggak dinaikkan ya guys ya. Oke, untuk lagi. Nah, ini untuk banyak saham beresiko amblas ke harga 1 ya guys ya. Nah, ini kita lihat untuk daftar agak beberapa saham di papan kriteria khusus ini. Beberapa saham kita lihat di sini, ada beberapa saham. Ada EPAK, YAS, PADI, terus ada HD, NASA, Gama, Tara, Tama, Tamu. Ini udah itu dia udah turun 60%, rata-rata banyak udah 50% lebih ya guys ya. Jadi ini patut diwaspadai juga ya guys ya. Jika ada investor yang masih pegang ini, sebaiknya dilepas ya guys ya. Cuman mau lepas juga agak susah guys untuk sekarang ini ya guys ya, karena itu biasanya kalau begitu dibuka udah langsung auto reject bawah ya guys ya. Nah, ini beberapa saham yang patut diperhatikan ya guys ya, berpeluang untuk harganya menuju Rp1 ya guys. Oke, selanjutnya nah ini siap-siap ORI 23 dijual pekan ini. Pemerintah diprediksi mematok kupon untuk ORI 23 ini sebesar 5,5% ya guys ya. Pemerintah merilis obligasi negara retail perdana dengan tenor 6 tahun. Nah, untuk penawaran tersebut akan dilakukan pada tanggal 30 Juni ya guys ya. Jadi, mungkin yang mau invest di ORI nih bisa menjadi suatu yang menarik ya guys ya. Kisaran bunganya 5,5% ya guys untuk 6 tahun, bisa dilirik lah.
Yang pasti ini tawarannya masih di atas inflasi, sekitaran di angka 4% ya guys ya. Kita lihat nih. Kalah reksadana saham konsisten kalah dari indeks LQ45. Nah, ini cukup menarik guys ya. Ini banyak reksadana yang kalah dengan indeks LQ45 guys ya. Oke. Oke, untuk ini kita lihat ya. Dari 187 reksadana saham yang sudah lahir di awal 2016, ternyata terdapat 6 reksadana saham yang return tahunannya selalu kalah dibanding kinerja LQ45. Dengan perincian di kinerja tabel, namun nama reksadana tersebut samarkan dengan asasnya hanya 2 huruf, walaupun kenyataannya nama reksadana bisa lebih dari 2 suku kata ya. Jadi berhati-hati ya guys ya kalau mau beli reksadanya ya guys ya. Ini nama-nama samaran ya guys, ini ada di tabel ini ya guys ya. Oke, selanjutnya apalagi yang menarik ya ini. Ini beberapa saham yang memberikan return year to date tertinggi ya guys ya pada tanggal 23 Juni kemarin. Ini beberapa saham bisa dilihat di tabelnya ini saya. Ada beberapa MI ya guys ya. Oke. Untuk saham ini ada beberapa produk. Untuk pendapatan tetap juga ini beberapa produk bisa dilihat menjadi acuan ya guys ya. Untuk ini cuman kita untuk beli saham ini sebaiknya kita lihat indikatornya ini guys ya, dari Sharp atau Trenor Johnson rasio ya guys ya, bisa dilihat apakah itu kinerjanya menurut indikator Sharp baru Johnson atau Trenor ini bagus ya guys ya. Jadi jangan asal lihat ini kelihatannya ini bagus kita langsung beli, enggak. Kita analisa dari Sharp, Trenor atau Johnson rasionya ini bagus apa enggak gitu ya guys ya. Ini ada pasar uang campuran saham pendapatan tetap ETF, terus pendapatan tetap dalam USD. Nah ini ada Bank Bukopin menjual aset bermasalah 3,8 triliun ya guys ya ke perusahaan Singapura ya lewat aset swap ya guys ya. Diharapkan dengan adanya aset swap ini permodalan Bukopin akan semakin sehat ya guys ya dengan adanya ini.
Nah, ini aset yang dijual itu senilai 3,8, yang dijual aset yang dijual senilai 3,8 ini dijual oleh Bukopin ke perusahaan Singapura yaitu SMMK Pti Limited ini sebesar 2,36 triliun ya guys ya. Nah, aset ini ditukar dengan obligasi senilai 161 juta dolar dengan tenor 7 tahun ya guys ya, diterbitkan oleh SMMK ya guys ya. Nah, untuk suku bunga kredit perbankan ini masih meningkat ya guys ya. Bunga kredit baru perbankan sepanjang tahun ini naik 0,61% ke level 9,8% pada Mei ya guys ya. Ini beberapa tabel untuk bunga kredit perbankan. Kita lihat suku bunga dasar kredit ini dari Juli ini masih 8,5. 2022 ini sekarang di Mei udah 8,79 guys ya. Udah cukup tinggi ya guys ya. Sedangkan untuk kredit baru Juli 2022 itu masih 8,8, sekarang udah 9,8 ya guys, naik 1% ya guys ya. Oke, selanjutnya untuk Bumi Putra ini terus berusaha untuk meningkatkan likuiditasnya ya guys ya, dengan menjual beberapa asetnya ya guys ya, agar likuiditasnya makin menguat, dan di mana perusahaan ini sedang mengalami kesulitan untuk ini ya guys ya, untuk mengenai ini ya guys ya, permasalahan ke nasabahnya ya guys ya, terkait pembayaran klaim ataupun yang lainnya ya guys ya. Ini untuk likuiditas ini untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, salah satunya dengan melakukan penjualan aset properti ya guys ya. Oke, kita lihat lagi. Ini ada uji coba ini ya guys ya, jenis BBM jenis baru ya guys ya. Pertama, produk percampuran pertamax dengan etanol dengan porsi 5% ya guys ya. Sini Indika agresif garap bisnis kendaraan listrik. Indika ini mulai ini ya guys ya, diversifikasi ini ya guys ya, bisnis ya guys, dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Dimana ini perusahaan telah meluncurkan motor listrik Alpha One, Alpha Servo, ini bulan meluncurkan bus listrik, truk listrik, dan baterai motor listrik yang dibuat di Indonesia. Oke. Jadi untuk menopang
bisnisnya ini yang dimana harga batu bara ini cenderung turun, ini indika bagus ya strateginya untuk diversifikasi bisnisnya guys ya, ke sektor kendaraan listrik ya guys ya, sektor EV ya guys ya. Kita lihat lagi ada apa nih. Nah, negara berkembang akan mengungguli Amerika. Kapitalisasi pasar saham negara berkembang berkurang mencapai 35% di tahun 2030. Sedangkan untuk pangsa pasar kapitalisasi bursa Amerika diprediksi turun dari 42% di tahun 2022 akan jadi 35% pada 2030 ya guys ya. Ini pergeseran ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat di negara berkembang. Namun proyeksi peningkatan itu bisa terancam dengan kebijakan proteksionisme di negara-negara berkembang ya guys ya. Oke. Terus ini bisnis gedung perkantoran. Ini gedung perkantoran sepi peminat, utang pengembang bisa meningkat ya guys ya. Jadi untuk beberapa tahun ke depan diperkirakan untuk sektor persewaan gedung perkantoran yang akan kurang menarik ya guys ya. Oke. Oke, demikian dari konten, kita lanjut langsung ya guys ya ke investor daily ya guys ya. Headline-nya ini bergegas menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia akan menjadikan menteri 2014 sebagai negara maju, negara super kaya dengan pendapatan tinggi. Target ambisiusnya adalah sebesar 30.300 dolar per kapita atau 6,3 kali lipat dari posisi saat ini ya guys ya. Apakah ini bisa terrealisasi? Ya, kita tunggu aja ya guys ya. Kalau kita lihat data yang ada sekarang ini untuk Amerika sendiri untuk pendapatan per kapitanya ini 76.000 dolar ya guys ya. Disusul Australia 65.000 dolar. Terus ada Kanada, Jerman, Inggris ya guys ya. Terus ini ada Prancis 42.000, Uni Eropa 37.000. Korea Selatan nih ya 32.000 ya guys ya. Jepang ini 33.000. Ini beberapa negara yang pendapatan per kapitanya tinggi ya guys ya. Nah, Indonesia ini di level 4.700-an dolar ya guys ya. Ini masih di bawah Turki, Brasil, dan Afrika Selatan ya guys. Nah, ini beberapa ganjalan ini karena untuk Indonesia menjadi negara maju adalah inefisiensi ya guys ya. Kita lihat nanti di halaman 4 ya guys. Nah, ini 4 operator telekomunikasi punya 287 juta pelanggan data. Rajanya di sini adalah Telkomsel ya guys ya. Ini untuk kuartal 1 2023 itu ada 151 juta pelanggan, disusul Indosat ini 98, terus Excel 57,
smartphone ini 38 ya guys ya. Nah ini di efisiensi gas utama Indonesia menjadi negara maju. Kita lihat ini ya guys ya, untuk ini apa ulasannya guys ya. Nah ini ada beberapa faktor yang menghambat ini untuk menjadi negara maju adalah faktor pemberantasan korupsi ya guys ya, karena ini menjadi faktor yang memicu biaya-biaya ekonomi tinggi ya guys ya, sehingga membuat Indonesia inefisien ya guys ya. Ya, levelnya ini harus ditekan di bawah 4, sedangkan saat ini di level 6, sangat tidak efisien ya, masuk kategori tidak efisien ya guys ya. Oke, selain itu adalah penguatan struktur industri manufaktur ya guys ya. Oke, dimana ini untuk mencegah industri domestik melompat terlalu cepat ke sektor jasa, karena nantinya impor meningkat tajam, baik impor bahan baku maupun barang jadi. Contohnya saat ini kita loncat ke sektor jasa dengan digitalisasi pesat, ternyata barang-barang yang dibeli untuk mendukung sektor jasa adalah impor ya guys ya. Selanjutnya adalah masalah mengenai kualitas dari investasi. Indonesia butuh investasi yang modelnya padat karya guys ya, yang berkorelasi dengan pendapatan per kapita. Itu beberapa ini ya guys ya, ulasannya guys ya. Faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi untuk menjadi negara maju. Selanjutnya bunga tinggi dan ketidakpastian ekonomi picu penambahan kasus gagal bayar ya guys ya. Nah, Fed rate berencana untuk terus menaikkan suku bunga membendung inflasi. Untuk membendung inflasi ini berarti peningkatan kasus gagal bayar perusahaan yang mungkin terjadi untuk dalam beberapa bulan ke depan ya guys ya. Nah ini harus diwaspadai ya guys ya, untuk keadaan ekonomi Amerika ini ya guys ya, karena takutnya nanti dengan kenaikan suku bunga Fed rate nanti banyak perusahaan yang jadi gagal bayar ya guys. Jadi kita lihat nanti Juli apakah jadi naik dia menjadi 5,5. Oke, selanjutnya iya kita katakan potensi kenaikan suku bunga Amerika ya guys yang tinggi ya. Selain itu juga tadi di kontan juga membahas karena harga komoditas yang cenderung turun ya guys ya. Ini ancaman yang harus diwaspadai juga karena ada potensi kenaikan suku bunga Amerika ya guys ya, sebanyak 2 kali sampai akhir tahun 2023 ini ya guys ya. Dimana kalau dengan adanya kenaikan ini, kalau tidak diimbangi dengan kenaikan BI rate, nanti cenderung modal-modal asing pada balik lagi ke Amerika ya guys ya. Oke.
Ini ada modal IPO ya, Mandiri, Arindo, Adi Perkasa, penawaran IPO saham ya. Penjaminnya termegah ini. Siapa yang mau tertarik beli saham? Nah, status legal saya di area hutan, beri kepastian hukum ya guys ya. GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit, mendukung pemberian status legal pada 3,3 juta hektar lahan perkebunan sawit di tanah air berada dalam berdampak positif bagi industri sawit. Salah satunya memberi kepastian bagi investasi di bidang industri komoditas tersebut. Oke, demikian aja guys dari dua surat kabar nasional hari ini dari konten maupun investor daily. Terima kasih atas perhatiannya. Kita moga-moga bisa jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.